Rianti akhirnya mulai sadar kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Loh kok bisa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Kalau di video sebelumnya, teman-teman mungkin udah lihat video dari Dramanesia yang ngebahas tentang kronologi apa yang terjadi di episode ke-28. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang Rianti yang akhirnya merasa kehilangan Mutiara. Jadi di sini kita akan berfokus dan membedah dan juga mencari hal-hal apa yang menarik dari Mutiara dan juga Rianti. Ini sebuah kemajuan. Kemajuannya seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Jadi teman-teman, pada saat mengucapkan perpisahan sebetulnya simpel aja. Mutiara pamit, mau tinggal di rumah Firman ya pamit satu-satu dong. Pamit sama Kenzo, Aurel, Biipa, Nunu, Trimo, Payanto, terus juga Pak Aditya, hingga akhirnya yang terakhir adalah Bu Rianti. Di sini ya biasa Bu, maafin saya kalau ada salah dan lain sebagainya macamnya. Intinya Mutiara pamit aja. Akhirnya Mutiara pun juga cium tangan dan tak kenapa berpelukan dengan Rianti. Nah, sebelum adegan ini terjadi, Rianti tuh ya udah happy-happy aja. Mau Mutiara kemana kek, ayahnya siapa, nggak peduli karena kan ini yang diinginkan oleh Rianti. Tapi entah kenapa, meskipun Rianti tahu kalau semua ide gila ini dari Sandra yang bikin ayah palsu, terus juga seneng Sandra mengusir Mutiara, tapi ini perasaan nggak bisa dibohongin. Dan akhirnya untuk kali pertama kita bisa melihat chemistry antara Mutiara dengan juga Rianti yang benar-benar real teman-teman. Kalau sebelumnya tuh kan kayak kurang gimana gitu ya. Kalau sekarang ini benar-benar luar biasa. Sebelumnya kurang, sekarang lumayan. Jadi begini, setelah adegan pelukan tersebut berhenti untuk beberapa detik. Di sini Rianti entah kenapa seperti merasakan pelukan hangat anak perempuan yang dulu, yang mana itu adalah bayi kecil perempuannya yang bernama Mutiara sekarang ini. Anak alias bayi yang sekarang udah tumbuh besar, yang kini lagi dipeluk oleh Rianti teman-teman. Nah, rasa kehilangan atas anak perempuannya, terus juga rasa rindu yang begitu hebat kan. Karena Rianti tuh kalau dalam sepi, dalam heningnya tuh selalu kangen sama Mutiara kecil teman-teman. Ketika memeluk Mutiara tuh semua perasaannya benar-benar bercampur aduk. Contoh kecilnya seperti apa nih buat teman-teman mungkin yang belum ngeh dan belum ngerti. Sama seperti Aditya ketika mencoba kopinya Mutiara. Setiap mencoba kopinya Mutiara pasti selalu mengingatkan Aditya kepada Widuri. Kurang lebih perasaannya sama seperti itu. Nah di sini kok meluk Mutiara kok seperti dekat, kok seperti nggak mau kehilangan ya. Ada apa ini sebenarnya? Bayangin, Rianti kurang kejam apa sama Mutiara. Terus juga Rianti kurang gila apa nih kelakuannya sama Mutiara. Teman-teman kebayangkan, bisa dikatakan Rianti ini kayaknya nggak mungkin baik sama Mutiara. Bahkan untuk kasihan pun juga kayaknya nggak akan pernah karena sejahat itu Rianti. Tapi ternyata setelah dipeluk Mutiara, ini menjadi perubahan besar. Nah, karena episode sore ini pun juga Mutiara udah fix ya tinggal di rumah Firman, tenang aja untuk sementara waktu. Nah, secara otomatis malam ini tuh ibaratnya semua orang di rumahnya Pak Aditya melewatkan malam tanpa kehadiran Mutiara. Semua orang bakal merasa kesepian, apalagi Nunu dan Bipa. Bukan cuman kehilangan Mutiara aja, tapi kehilangan ibaratnya tuh satu ART yang biasa bantu Nunu maupun juga bantu Bipa. Nunu pun juga ngerasain hal yang sama. Ternyata Mutiara pergi, justru malah pekerjaan malah makin tambah. Tapi kalau Mutiara di sini nggak suka. Jadi bingung si Nunu teman-teman. Sedangkan Bipa lebih kesadih aja, nggak peduliin tentang pekerjaan. Tapi ya kalau sama Mutiara emang sayang dan kangen teman-teman. Bahkan sering nangis juga. Semua orang di rumah merasakan. Kenzo pun juga sama, Aurel pun juga sama. Pak Aditya sampai pusing di ruang kerjanya karena kepikiran sama Mutiara. Ini hasil tes DNA-nya benar apa enggak ya? Mutiara ini benar-benar anak kandungnya Firman atau enggak ya? Firman ini tuh ayah kandung Mutiara atau bukan? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan ini tuh muncul pada Aditya yang bikin Aditya pun juga dalam tanda kutip gak bisa konsen bekerja. Bayangin, gak bisa konsen bekerja. Hingga pada akhirnya terjadi juga lah kepada Rianti. Apalagi setelah
pamitannya pelukan sama Mutiara, Rianti pun juga merasakan hal yang sama. Kenapa ya kok seperti ada perasaan kehilangan, seperti ada perasaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang mana ini membuat Rianti bener-bener rindu kepada Mutiara. Pelukan itu tuh bener-bener mengingatkan Rianti kepada Mutiara kecil ketika masih bayi, teman-teman. Jadi kan yang tahu rahasia ibarat tuh Rianti punya anak perempuan, bayi perempuan, dan anak pertama Rianti perempuan ya cuma Rianti itu sendiri. Karena semua orang termasuk Aditya berhasil ditipu, teman-teman. Jadi semua orang taunya termasuk Aditya, anak pertama Rianti ya Kenzo. Padahal itu salah sama sekali. Anak pertama Rianti dan juga Aditya itu adalah Mutiara. Jadi serapot itulah Rianti merahasiakan semua rahasia busuknya ini, teman-teman. Lanjut, Rianti benar-benar merasakan kesedihan yang teramat dalam. Nah, ini cukup lumayan juga, apalagi kan Rianti itu terjarang banget ya. Benar-benar jarang sekali punya feeling, perasaan, ikatan batin yang muncul kepada Mutiara. Biasanya tuh kalau nggak Aditya, ya Aurel aja. Tapi kalau Rianti tuh sama sekali jarang, bahkan hampir nggak pernah. Dan ini terjadi tuh untuk kali pertama, yang mana bener-bener bikin dak-dikduk hatinya Rianti. Sehingga Rianti ngerasa kehilangan, seperti ngerasa kehilangan anak sendiri. Bahkan yang tadinya kesal, walaupun mungkin Rianti masih kesal sama Mutiara karena emang udah dasarnya benci mah benci aja. Tapi balik lagi, jadi penasaran asal usul Mutiara tuh seperti apa. Siapa ibu angkat Mutiara, kenapa kok kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa setiap memeluk Mutiara kok seperti memeluk anak sendiri. Perasaan inilah yang akhirnya bakal terus dibawa sama Rianti ke depannya untuk mencari tahu siapakah Mutiara yang sebenarnya. Alhamdulillah, Mimin bersyukur, senang banget akhirnya ada sesuatu harapan besar. Gak melulu tentang kejahatan, tapi ada sesuatu yang bisa dibawa gitu loh teman-teman. Karena kalau begini kan akhirnya kita seneng ya, karena pada akhirnya bisa melihat ada secerca harapan bagi Mutiara tuh untuk bertemu dengan ayah dan ibu kandungnya yang asli, yaitu adalah Rianti dan juga Aditya. Mungkin untuk menuju ke sini waktunya masih bakal lama. Karena kan namanya juga sinetron, pasti diulur-ulur, entah itu dibikin prank, entah itu cuman mimpi, halunya siapa, dan lain sebagainya macamnya. Tapi ini bakal terjadi karena balik lagi, Mutiara tinggal nih di rumahnya Firman, bakal nemuin kejanggalan yang ada. Sehingga bikin Mutiara secara perlahan yakin Firman bukan ayah kandungnya. Itu aja udah menjadi clue. Belum lagi ngeliat foto bayi Mutiara yang dipegang sama Firman, gak ada tanda lahir di kaki. Itu pun juga udah jadi clue lagi petunjuk berikutnya. Udah 2 tuh teman-teman. Plus ditambah lagi nanti pun juga kalau Rianti sampai lihat tanda lahir di kaki Mutiara, wah udah deh, selesai semua. Maka ini bisa menjadi pertanda juga. Kita doakan yang terbaik teman-teman. Semoga Bu Rianti bisa jauh lebih peka. Ini lumayan ketika memeluk Mutiara, ada feeling, insting, ikatan batin maksudnya. Ini bisa menjadi pemicu dan pemacu bagi Rianti untuk sama-sama mencari tahu siapa Mutiara yang sebenarnya, asal usulnya seperti apa, hingga nanti pada akhirnya bakal menemukan jalannya sendiri. Entah itu dari siapa, semoga aja segera tahulah kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Wah, ini sih adegan yang cukup mengharukan juga, sekaligus akhirnya ada yang serunya nih teman-teman. Gak seperti episode sebelumnya. Ayo, siapa di sini yang penasaran? Rianti tahu kalau Mutiara adalah anak kandungnya. Coba kalau penasaran boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.